hadis ke 525. Kalau yang sama saya nomornya nomor 67, benar itu? Haqquz zauji 'alal mar'ati, itu dia. Siapin hatinya, dibuka hatinya biar nasihatnya masuk. Jangan sampai hatinya malah ditekuk. Nasihat yang dikasih kagak ada yang dimasukin ke hati pisan. Yang muda-muda belakang siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqquz zauji 'alal mar'ati an la tahjura firashahu wa an tabarra qasamahu wa an tuti'a amrahu wa an la takhruja illa bi'idnihi wa an la tudkhila ilaihi man yakrahu. Rawahu Tabrani an Tamim ad-Dari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqquz zauji 'alal mar'ati, hak seorang suami atas istrinya. Hak seorang suami atas istrinya, atau kita balik, kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, ini buat yang masih ada lakinya, dengerin. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya, hak seorang suami atas istrinya. Yang pertama, Allah tahjuro firashahu. Allah tahjuro, bahwa dia tidak meninggalkan firashahu, kasurnya. Apaan itu? Bahwa dia tidak meninggalkan kasurnya. Pokoknya tugas bini mah tiap hari di rumah ngangkang aja. Pokoknya tugas bini mas tiap hari di kasur aja udah. Asal laki masuk silakan bang, kalau mau dipakai duit. Asal lah ini mah kagak ada urusannya sama duit. Pokoknya tugas bini ngangkat. Itu mah namanya kewajibannya. Kalau ada duitnya doang ditunaikan, ini mah mau dibagi duit mau kagak, tugas bini pokoknya ngangkat. Tuh dia pemikirannya aja. Kemarin dia pergi, sekarang dia mungkin.
Betul. Ya artinya kalau emang di rumah ada pembantunya. Kalau emang lakinya orang kaya, dia nyewa pembantu, jadi yang masak pembantu, yang nyuci pembantu, yang ngepel pembantu. Nah bini tugasnya tiap hari di kasur ngangkat gitu. Ya kalau emang kita masih borongan gaweannya, begitu laki ngajakin, kita izin dulu bang, saya habis gosok ini dan hari nongkrong aja, saya izinnya istirahat bentaran aja gitu. Bagaimana capeknya? Gak cakep begitu mah. Ini kan kebanyakan kita begitu, padahal di rumah kerjanya kagak ngapa-ngapain, ama nyuci kagak, ama gosok kagak. Kan nyuci kadang-kadang seminggu sekali, gosok kadang-kadang seminggu sekali. Ini tiap hari enggak ngapa-ngapain, begitu laki ngajakin ogeng aja, ogeng. Tadi nopo lagi pakai kacing, lihat duitnya dulu. Kalau ada duitnya ya bagi, kagak ya udah 200 ting. Udah tuh, itu yang pertama. Pokoknya tugas bini apa? Allah tahjuro firasyahu, bahwa dia tidak meninggalkan kasurnya. Ya artinya sih gampangnya, kalau emang laki ngajakin, kapan aja dia minta kasih, kalau bisa mah kasih. Bang tanah mas katanya konsumsi biar nggak masuk. Yang malah kalau perlu, kalau lagi di rumah mak, laki ada di rumah, kita tidur jangan pakai kutang, jangan pakai cancung. Ya artinya kapan ada disingkap udah siap tinggal make begitu. Oh enak disiangin dulu. Iya dah. Betul. Itu yang pertama ya, bahwa istri tidak meninggalkan kasurnya. Kapan aja laki ngajakin, siap bos gitu. Mau ada duitnya mau kagak, pokoknya siap gitu. Ya kali kalau habis dibagi mah besok dikasih ada banyakan duit. Betul yang pertama. Yang kedua, waduh repot ini. Wa antabarro qasamahu. Wa antabarro, dan bahwa dia menerima dengan baik qasamahu, gilirannya. Ini buat yang bininya 2, 3 atau 4. Disuruh. Alhamdulillah disuruh mah. Disuruh merah, disuruh pindah. Bahwa seorang istri harus menerima dengan baik gilirannya. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu, buat orang yang bininya 2, dia bisa negosiasi tuh sama bini-bininya, gimana nih Neng, kalau yang tua 4 hari, yang mudaan 3 hari,
gitu. Itu. Kalau yang 3 berarti yang paling tua 2 hari, yang paling tua 3 hari, yang 2 hari, yang ketiga 2 hari. Maaf tidak di jalanan. Kecapean. Lantaran tadi kecapean nyanyi kapan ngaso. Lain ngaso. Nah kalau yang 4 berarti tinggal bagi dah 2, 1. Nah kapan kita dapat gilirannya? Pokoknya saya mah kebagian jatahnya malam Senin, malam Rebo, malam Jumat. Sisanya abang pulang dah ke yang atu gitu. Itu menerima dengan baik gilirannya. Itu namanya istri soleha. Apa pasal soleha. Kalau kagak ini mah jarang ini mah ya, jarang yang terimain. Jangankan sampai kejadian bagi giliran begitu. Orang laki yang mana ngelirik perempuan lain diamuk udah tuh. Itu yang kedua, dia menerima dengan baik gilirannya. Itu kewajiban seorang istri. Kalau emang udah telanjuran, ada madunya. Madu pahit. Saya mah coba bacain hadis doang ini mah. Ya kalau terima ya protes sama Rasul, jangan sama saya. Itu yang kedua. Itu mau kita lewatin aja deh ya. Takut diamuk, saya pulang dicegat lagi. Tenang aja, biar kata mamanya bocah kagak ada, gua kita rekam. Dah, yang ketiga wa antuti'a amrohu, dan bahwa dia mentaati perintah suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, dia patuhi dan dia taati, selama itu tidak bertentangan dengan hukum syara, selama itu tidak melanggar hukum-hukum Allah. Udah, itu yang ketiga, mentaati perintah suaminya. Apalagi untuk hal-hal yang bernilai baik. Udah tuh. Karena emang saking besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Pernah ada sahabat yang minta izin ke Rasul, ya Rasul, izinkan saya untuk mencium kakimu. Rasul nanya, apakah berarti kamu mau sujud kepadaku? Kemudian Rasul bilang, jangan kamu sujud kepadaku, dan jangan sampai kamu sujud kepada satupun makhluk Allah. Kalaupun ada orang yang dibolehkan untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Makanya apapun yang diperintahkan oleh suaminya, selama itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, istri wajib mematuhinya. Istri wajib mentaatinya.
Apalagi kan kita dulu sering dengar ceritanya, ada perempuan lakinya pergi perang. Sebelum pergi dia mesen, "Neng, pokoknya sebelum abang pulang, Neng jangan kemana-mana," gitu. Kan kita dulu sering dengar ceritanya itu. Hari pertama saudaranya datang, "Po, no bapak lagi sakit, po kagak longo," gitu. "Mohon maaf, saya nggak boleh kemana-mana sama abang. Salam dah sama bapak. Ntar kalau abang udah pulang saya baru ke rumah." Gitu. Kedua datang lagi, "Po, ono bapak udah ngap-ngapan, udah sekarat, kok abang pulang juga. Mohon maaf dah, abang belum pulang. Empok gak boleh kemana-mana sebelum abang pulang." Sampai akhirnya orang tuanya meninggal, dikabarin, "Po, bapak udah kagak, empok kagak mau pulang juga. Mohon maaf ya, abang belum pulang. Empok kagak boleh kemana-mana sebelum abang pulang." Apa? Itu kan ceritanya kita sering dengar begitu. Begitu bapaknya meninggal, dikuburin, anaknya kagak pulang pisan, kagak melongo, kan diaduin sama Rasul, "Ya Rasul, ini hukumnya gimana kalau ada anak perempuan dari mulai babanya sakit kagak melongo, ampe udah sekarat, ampe ngap-ngapan kagak mau ngelongok, ampe udah meninggal kagak melongok juga, alasannya kagak boleh kemana-mana sama lakinya." Kalau sampai diaduin begitu, Rasul jawab, "Orang tuanya masuk surga dan dosa-dosanya diampuni karena taatnya si perempuan kepada suaminya." Nah sekarang tinggal kita balik, gimana kalau kita yang tiap hari ngelawan mulu sama laki kita. Kalau gara-gara kita taat sama laki orang tua kita dosanya diampuni, berarti kebalikannya, kalau tiap hari kita ngelawan mulu sama laki kita, berarti tiap hari orang tua kita lagi sedih aja, dapat kiriman dosa lagi, dapat kiriman dosa lagi, gitu. Makanya jangan melawan sama laki. Tadi selama perintahnya tidak melanggar hukum agama. Tuh sepi kan? Mikir. Ya makanya pokoknya apalagi timbang suruh nyeduhin kopi, apalagi timbang disuruh masakin air, apalagi timbang disuruh mijitin kakinya, disuruh garukin punggungnya, disuruh nemenin tidur, jangan pakai nolak yang kayak begitu mah. Pokoknya berikan pelayanan yang sebaik mungkin buat laki kita. Dulu di zaman Rasul ada namanya Siti Mahmudah. Ada di sini Siti Mahmudah. Agak ada. Itu asal lakinya pulang dari mana-mana, dia nyiapin 3. Yang pertama kipas, yang kedua anduk, yang ketiga rotan. Pertama begitu lakinya pulang, itu keringetnya dilapin dulu pakai anduk, dilapin,
Gimana bang, tadi kerja capek apa kagak? Dilapin. Habis dilapin, badannya masih panas, dikipasin biar adem. Hah? Kipasin. Disate itu. Kipasin lagi ya. Buat nyampetin lakinya. Yang ketiga, begitu udah habis dikipasin, udah habis dilapin keringetnya, dia kasih rotan sama lakinya. Silahkan abang hukum saya kalau pelayanan saya kurang bagus. Hah? Ngasih rotan bekal dewek. Silakan abang hukum saya kalau pelayanan saya sama abang kurang bagus. Boro-boro, kamu begitu boro-boro. Yang ada tuh laki pulang nanya kagak, senyum kagak, malu aja. Main HP ya main HP aja. Itu lagi pulang pengen makan apa kagak, pengen ngopi apa kagak, bodo amatan. So, bang tentang amat lagi pulang kerja bang, masak dulu bang. Kali kopi kayak setimah muda mah kajinya bentrotan. Silakan abang hukum saya kalau pelayanan saya kurang memuaskan. Ini mah minimal ditanya dah. Lagi kita pulang, kita tanya, hai abang pulang capek bang, ini saya pijitin dumpang. Gitu. Makanya kan kemarin begitu bahasannya, ketika ada perempuan nanya, ya Rasul, laki-laki enak dapat pahala jihad, dapat pahala perang, terus perempuan gimana? Perempuan kalau dia taat sama suaminya, maka sama saja dia dapat pahala jihad di jalan Allah. Cuma faqalilun minkunna may yaf'alun. Sedikit sekali perempuan yang bisa, yang mau taat sama suaminya. Yang ada tadi laki pulang kerja dari mana-mana capek, yang paling pertama ditanyain bukan capek apa kagak bang, kira-kira mau ngopi apa kagak. Lima yang pertama ditagih duitnya, dapat berapa kontaran, sini saya megang duit, belum dikopiin tuh lagi. Yang ditanya pertama dapat berapanya. Orang lagi tanya berapa berangkat, bukan banyak amat. Udah tuh. Apalagi emang kita juga sering dibacain tuh pada hadisnya gitu. Ila sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa ata'at zawjaha, begitu. Seseorang perempuan apabila dia mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, silahkan dia mau masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Cuma kan jarang, kebanyakan yang ada kita mah bukannya patuh sama laki, ngelawan mulu sama laki, ngelawan. Apalagi tadi ngukurnya pakai duit, giliran dikasih duit rada banyakan baru dah wah elah. Asal duitnya kurang aja
sampai kayak jin. Kalau kurang saja ngamuk. Kurang sakit ya. Bi, anu tolong. Udah. Lah, udah setengah 11. Belum kelar nih. Di lagi ya. Wa an la takhruja illa bi idnihi, dan bahwa dia tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Yang tadi tuh. Dan bahwa dia tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Kemarin udah kita bahas itu ya. Pokoknya salah satu sifat yang cakep buat perempuan itu pengekeh, penakut, sehingga dia nggak berani keluar rumah sendirian. Pun jarang karena yang ada malah seringan bininya yang ngayap dibanding lakinya. Dia lari aja. Wa an la tudkhila ilaihi man yakrahu, dan bahwa dia tidak memasukkan, wa an la tudkhila, dan bahwa dia tidak memasukkan ilaihi ke rumahnya man yakrahu, orang yang dibenci suaminya, orang yang tidak disukai suaminya. Emang tawan musuh laki kita diajak main ke rumah. Ya kalaupun mau ngajak temen, bilang dulu sama laki, bang temen saya mau main boleh apa kagak, begitu nanya. Jangan sampai kagak pakai nanya lagi. Kali kalau keluarga mah, ini kalau temen mau main ke rumah tanya dulu. Apa? Lah kuat pasal laki. Lebang amat ngajak teman laki ke rumah, pakai bilang sama laki. Udah tuh. Dan bahwa dia tidak memasukkan ke rumahnya orang yang tidak disukai atau orang yang dibenci oleh suaminya. Cukup dah ya. Segitu udah setengah 11. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan perempuan yang bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada suami kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan istri-istri yang solehah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.